Ya guru ya. Ya. Kemarin sampai di Kismusani ya. Wa amma wa amma ma yuhmadu minha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qismus tsani wa huwa ilmul muamalati fa huwa ilmu ahwalil qalbi. Udah. Wa amma ma yadun. Oh ya. Oh kemarin udah baca itu ya. Tapi belum dijelasin itunya ya. Belum dijelaskan maksud dari kajiannya ya. Wa amma ma yadun ya. Baik, kita ulangi dari amal Musani. Saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari ilmu muamalah dulu nih, yang terpuji maksudnya. Kalau kemarin mungkin udah saya baca ya, tapi belum dijelaskan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qismu tsani wa huwa ilmul muamalah. Ya, situ dulu dah. Dan adapun bermula bagian yang kedua, wa huwa ilmul muamalah, fa huwa ilmu ahwalil qalbi. Maka bermula dia itu adalah ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang kondisi-kondisi hati. Amma ma yuhmadu minha, adapun bermula perkara yang dipuji ya minha darinya, kasobri seperti sifat sabar, wasyukri dan syukur, wal khaufi dan khauf, wal roja'i dan roja, wal ridha dan ridha, wal zuhdi dan zuhud, wal taqwa wal qana'ah, was sakha, wa ma'rifatil munnati lillahi ta'ala fi jami'il ahwali wal ihsani, wa husnil dhanni, wa husnil khuluqi, wa husnil mu'asyarah, wa sidqi wal ikhlas. Fa ma'rifatu haqa'iqi hadhil ahwali wa hududiha wa asbabiha allati biha tuktasabu wa samratuha wa alamatuha wa mu'alajatu ma dha'afa minha hatta ya'uda min ilmil akhirah. Itu maksudnya. Jadi satu-satu dulu Pak kita jelasin ini, maksudnya dikenalkan saja. Dikenalkan tentang apa saja yang menjadi ahwalul qalb yang terpuji gitu maksudnya ya. Pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah saya mencatat sudah 2 yang saya jelaskan, yakni yang berkaitan dengan sabar dan syukur ya. Nah, berarti hari ini saya ingin melanjutkan tentang khauf dan roja. 2 dulu nih. Ya. Bicara tentang khauf itu artinya rasa takut. Khauf artinya takut. Ini dalilnya ini sudah jelas. Mengambil pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ya, ayat 175 yang menjelaskan tentang rasa takut ya. Kata Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Itu pertama dalil kita mengambilnya dari surah Ali Imran. Kemudian kita juga bisa mengambil dalil dari hadis Nabi ya. Kita bisa mengambil dari hadis Nabi, dan dalam hal ini kita ambil katakan yang pendek lah ya. Dalilnya kata Nabi riwayat Abu Hurairah, "Lau ta'lamuna ma a'lamu
la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jadi kata Nabi, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini suaranya jelas nggak Pak? Kurang jelas. Hah? Kurang jelas. Kurang jelas. Enaknya gimana nih? Nggak usah pakai speaker. Hah? Gimana? Gede, begini kedengeran, jelas. Kalau begitu ditompok berarti. Gini ngomongnya. Ya. Jadi ini jelas. Ya. Jadi bicara takut itu tidak sama, Pak. Takut itu tergantung porsinya, berarti. Ya. Artinya gini. Takut kita kepada Allah itu ada caranya. Takut kita kepada penjahat ada caranya. Takut kita pada binatang ada caranya. Takut kita pada corona ada caranya. Ya. Jadi jangan disamain takutnya kita kepada Allah dengan takut kita sama corona, jangan samain. Bodoh sekali kita. Gitu. Kalau takutnya kita kepada Allah, kita wajib mendekatnya. Ya, kalau kita takut kepada Allah, kita wajib mendekat. Tapi kalau kita takut pada binatang buas, maka jangan dekati. Jadi membuktikan rasa takut kita itu nanti berbeda. Pembuktian rasa takut kita itu pasti beda dengan siapa kita berhadapan. Gitu. Nah, bicara dengan masalah takut ini Pak, atau bahasanya adalah khauf ya. Di dalam bahasa Arab itu ada takut, kita menggunakan bahasa khauf. Takut menggunakan bahasa khasyah. Takut kita menggunakan bahasa haibah. Haibah itu artinya takut. Khasyah juga artinya takut. Khauf juga artinya takut. Penggunaan bahasa ini, kalau kita takut kepada Allah, kita takut kepada siapapun, apakah sama penggunaan bahasanya? Ini beda Pak, ada perbedaan bahasa. Karena memang di Al-Quran itu sendiri ada bahasa khusus yang diperuntukkan untuk orang yang katakan beriman kepada Allah dari tinjauan keilmuan. Itu ada bahasa khusus. Nah, kalau saya melihat di sini, saya cari tidak ada dalil untuk masalah takut ini atau bahasanya khauf. Tetapi kalau kita merujuk pada sebuah kitab namanya Risalatul Qusyairiyah misalkan, ketika kita bicara tentang takut itu di sana ada pernyataan dari salah seorang ulama kita yang bernama Ali Ad-Daqqaq namanya. Ali Ad-Daqqaq itu pernah mengatakan bahwa bicara tentang khauf itu tentu ada beberapa tingkatannya. Ya. Yang pertama, digunakan bahasa khauf itu sesungguhnya adalah merupakan bagian dari syarat-syarat yang berkaitan dengan keimanan dan berkaitan dengan hukum-hukum keimanan.
Nah, itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah sudah menyatakan tentang itu sebagaimana Allah firmankan yang berkaitan dengan masalah rasa takut dengan bahasa khauf, wa khaufuni in kuntum mu'minin. Nah, jadi ketika bicara tentang keimanan, maka rasa takut itu tingkatan yang ada di dalam penggunaan bahasanya adalah dengan kata khauf. Tidak menggunakan kata haibah, tidak menggunakan kata khasyah. Padahal maknanya, kalau kita lihat dari sisi makna, khauf artinya takut, khasyah artinya takut, haibah juga artinya takut. Tetapi di dalam penggunaan istilah itu tentu akan ada perbedaan dari segi makna, meskipun maknanya itu takutnya, arti takutnya sama, tapi penempatan takutnya ini kemana gitu. Nah, kalau bicara tentang keimanan dan bicara tentang syarat-syarat keimanan, maka rasa takutnya itu adalah dengan menggunakan bahasa khauf. Wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah dalam Al-Quran, takutlah kalian kepadaku jika kalian adalah orang yang beriman. Jadi pemanfaatan kata khaufnya itu adalah pemanfaatan pembuktian rasa takutnya itu dengan kata khauf. Tapi kalau misalkan berkaitan dengan masalah yang lain, seperti misalkan syarat-syarat keilmuan, itu bahasa takut itu tidak menggunakan kalimat khauf ya, tapi menggunakan bahasa khasyah ya. Sebagaimana Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi berbeda tuh penggunaan bahasanya itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir baru ketika menggunakan kalimat haibah, rasa takut itu disandarkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Kalau sudah berkaitan dengan ma'rifatullah, maka nanti penggunaan bahasanya ini menurut Imam Ad-Daqqaq ya, tidak semua sepakat, tapi ini pendapat beliau, pandangan beliau, itu menggunakan kata haibah berarti diperuntukkan untuk syarat bagi orang-orang yang ma'rifatullah, seperti dalam firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian tentang dirinya. Dirinya di situ maksudnya adalah tentang siksaannya. Nanti berkaitan dengan Allah, dengan ma'rifatullah. Jadi kata haibah itu lebih kepada peringatan atau digunakan untuk haibatullah, untuk rasa ma'rifat kita kepada Allah. Nah, ini makna daripada khauf ya. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan yang lalu tentang ilmu muamalah itu kan berkaitan dengan masalah hal ihwal, keadaan hati. Nah, keadaan hati itu ada yang terpuji. Yang terpuji itu kalau tidak salah dalam kitab ini ada 16 ya, dicatat sini. Dan yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur, dan yang ketiga adalah rasa khauf itu. Nah, saya tadi ingin menambahkan sedikit apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Daqqaq itu tadi, bahwa beliau itu menggunakan istilah rasa takut itu, khauf itu ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan, dan itu tentu menjadi syarat-syarat untuk apa yang disampaikan. Maksudnya syarat-syarat keimanan maka menggunakan khauf, syarat-syarat yang berkaitan dengan keilmuan maka dengan menggunakan bahasa khasyah,
dan syarat-syarat untuk menuju kepada kemakrifatan itu dengan menggunakan bahasa haibah, ya, bukan khauf semua. Ya, takut ya. Kemudian setelahnya khauf yang merupakan bagian dari sifat yang terpuji, maka kemudian kita beralih kepada ar-roja, ya. Ar-roja, roja itu artinya adalah pengharapan. Nanti kalau kita melihat istilah-istilah di dalam ilmu tasawuf, Pak, ini nanti akan ada perbedaan dengan tentang ahwalul qalbnya. Jadi dalam istilah tasawuf itu nanti akan lebih luas lagi. Kalau di sini kan ahwalul qalbnya ada 16 ya, yang dijelaskan di dalam kitab ini. Tapi nanti kalau sudah bicara tentang istilah-istilah tasawuf, maka itu bisa lebih melebar lagi gitu ya. Nanti bisa kita diskusikan ini tentang apa namanya ahwalul qalbnya gitu. Dan saya mencatat ketika bicara tentang roja, di sini tidak disebutkan dalam kitab ini tentang dalil ar-roja ya. Nanti mungkin di juz-juz yang berikutnya. Tapi untuk lebih cepat kita kenal ya istilah yang ada di dalam kitab ini, maka saya ingin sedikit mengenalkan tentang apa itu roja gitu ya. Kalau kita belajar fikih kan kita nggak ketemu roja, ya. Kita fikih paling ya apa gitu ya, yang biasa lah. Nah, roja itu sendiri pertama dalilnya adalah menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at." Jadi barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka sesungguhnya janji Allah pasti akan terjadi. Nah, di sini ada bahasa yarju. Ya, yarju itu berharap. Nah, kita ini adalah orang-orang yang senantiasa berharap kepada Allah. Ya, kita ini adalah orang yang senantiasa mengharapkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita berharap mendapatkan keampunan Allah. Kita berharap mendapatkan rahmat Allah. Itu namanya roja. Roja. Harapan-harapan kita itu kemudian kita mohonkan kepada Allah, dan kemudian kita berusaha bagaimana kemudian kita berharap senantiasa agar mendapatkan segala keinginan kita, maka itu namanya roja. Nanti beda roja dengan tamanni. Kalau tamanni itu harapan tetapi tidak ada bentuk usaha, itu namanya tamanni. Kalau roja kita senantiasa berharap dan kita buktikan dengan usaha. Kalau tamanni adalah ya kita berharap tetapi tidak ada usaha di dalam berharapnya kita di situ. Itu. Ya. Saya tadi kebetulan baca-baca kitab, baca-baca Risalatul Qusyairiyah ya. Karena saya ingin sedikit mencari gambaran tentang roja. Ternyata di dalam kitab tersebut ya, yang bernama Risalatul Qusyairiyah, saya mendapati satu kasus. Kata saya sih unik juga. Kasus tentang waria yang masuk surga. Kasus waria yang masuk surga. Selama ini kita mungkin memandang waria itu adalah sosok yang mungkin ya kita rendahkan lah ya. Ternyata di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu menuliskan tentang satu peristiwa. Ini kaitannya dengan roja ya. Kaitan dengan roja. Artinya ada seorang waria yang kemudian mendapatkan surga dari Allah dengan sifat rojanya.
karena hinaan-hinaan yang sering dia terima. Ini ditulis peristiwanya itu diriwayatkan maksudnya. Diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi, bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang Wahabi, bukan, tapi As-Saqafi. As-Saqafi, ya. Jadi beliau itu satu ketika melihat ada jenazah sedang digotong. Jenazah sedang digotong, dan yang gotong itu 3 orang, laki-laki, 1 perempuan. Biasanya kan kita kalau gotong jenazah itu berempat ya. Gitu. Ini malah yang gotong laki 3, perempuan 1. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi melihat, akhirnya dia bertanya kepada ibu-ibu itu, kepada seorang ibu tadi, "Bu, siapa yang ibu gotong?" Kata ibu itu, "Ini adalah putra saya." Apa ibu tidak punya saudara laki-laki atau tetangga yang bisa membantu untuk menggotong jenazah? Apa bahasa ibu itu? Ibu itu mengatakan, "Anak saya ini adalah waria, dan seluruh masyarakat di kampung ini tidak ada yang suka dengan anak saya. Semuanya betul-betul menghinakan anak saya, sampai gotong jenazah anak saya aja nggak mau. Akhirnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, As-Saqafi itu, As-Saqafi maksudnya, "Udah Bu, ibu turunin aja itu, jangan ibu yang gotong, biar saya yang gotong, ya. Jangan ibu yang gotong, saya aja yang gotong. Bapak nggak kenapa-napa?" "Enggak, saya nggak kenapa-napa." Akhirnya digotong dan kemudian disolatkan berempat, yang gotong 3 sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu nggak dibawa ke masjid karena masyarakat tidak ada yang terima. Masyarakat kagak ada yang mau. Jangan dibawa ke masjid. Seorang waria itu. Akhirnya dibawa ke kuburan, dan di dekat kuburnya itu disolatin. Setelahnya disolatin, kemudian dimakamkan sebagaimana biasa. Nah, kemudian ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melihat ada keprihatinan pada seorang ibu ini. Ini ibu-ibu kesian amat nasibnya itu. Akhirnya ibu itu dipanggil ke rumahnya. Ibu datang ke rumah saya. Datang. Apa tujuan datang itu? Ingin memberikan hadiah, memberikan sedekah. Akhirnya diberikan sedekah. Sedekah itu berupa kain, pakaian maksudnya, dan labu. Karena makan apa yang ada di rumahnya waktu itu, di rumahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adanya labu. Labu enak tuh Pak, labu yang gede, yang labu parah. Sudah ibu, apa-apa pulang. Setelahnya memberikan buah labu itu, akhirnya malam itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bermimpi berjumpa dengan putra ibu itu yang waria. Apa yang dilihat dalam impiannya? Ya, seorang putra tadi itu bergembira melihat Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi, dan beliau mengucapkan terima kasih. Tapi ada pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah, kenapa wajahmu begitu cemerlang, terang benderang, cantik, indah? Ya, maksud tampan. Kemudian kata sang waria itu, saya ini adalah orang yang memang saya adalah seorang waria, tetapi saya adalah orang yang selalu berharap kepada Allah, berharap ampunannya, berharap ridhonya. Maka dengan sebab saya dihinakan, saya direndahkan oleh masyarakat saya, tidak ada yang mau menerima saya, maka kemudian Allah penuhi rojak saya, Allah penuhi keinginan dan harapan saya, sehingga Allah memberikan ampunan kepada saya. Itu ada dalam kitab Risalatul Qusyairiyah yang menghikayahkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab As-Saqafi. Apa yang bisa kita ambil dari hikayat ini, Pak? Ya. Yang pertama, bahwa dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak boleh meremehkan orang lain. Tidak boleh memandang orang lain itu adalah di bawah kita. Ya, mungkin hina. Ya. Tetapi karena dia dihinakan oleh makhluk Allah, oleh manusia, dan ternyata dia memiliki hati yang baik, dalam arti dia penuh roja, penuh harap kepada Allah, maka dari rojaknya itu Allah ampuni dia, meskipun dosa dia juga banyak. Itu seperti itu, ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan, merendahkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, apapun statusnya. Kan kita tahu di dalam agama kita ini semua kasus sudah ada, dan binatang saja kalau kita baca sejarah banyak yang masuk surga. Ontaknya Nabi Soleh misalnya masuk surga, binatang masuk surga. Burung hudhudnya Nabi Sulaiman juga masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi yang bernama Qitmir juga masuk surga. Itu. Cuman di kampung kita ini tahu bebek siapa yang kira-kira mau masuk surga. Kalau bebek belum tahu kita. Ada bebek yang masuk surga itu. Nah itu jadi tentang roja ternyata sudah ada satu gambaran. Ini kalau kita lihat di zaman dulu kan berarti udah lama kasusnya itu. Nah, berarti kalau begitu bagaimana kita menyikapi persoalan waria yang ada hari ini? Maka ya kita doakan saja mereka biar diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, kemudian diberikan kemampuan untuk berubah. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Zunnun Al-Misri juga dalam kitab tersebut, itu ada orang mabok-mabokan, ada orang berbuat zina, hidupnya betul-betul senang, tapi kemudian datang ke tempatnya Imam Zunnun Al-Misri, wahai Imam Zunnun Al-Misri, doakan orang-orang itu. Apa yang didoakan oleh Imam Zunnun Al-Misri? Didoakan oleh Imam Zunnun Al-Misri, ya Allah, ini orang-orang yang pada mabok nih, yang pada mabok, yang pada zina, doanya bagaimana? Ya Allah, berikanlah kesenangan mereka di dalam akhirat. Ini yang minta doain marah-marah nih.
Ya Syekh, saya berharap antum doain dia di dunianya itu udah kayak begitu. Doain dia supaya berubah. Jangan didoain supaya mendapatkan kenikmatan di akhirat. Gitu. Tapi kata Imam Zunnun Al-Misri, ya kamu nggak paham doa saya. Kalau hari ini dia bersenang-senang dengan apa yang sudah kita saksikan, kemudian saya doakan dia agar dia menjadi penghuni surga, itu artinya apa? Terjemahkan bahwa makna dari perkataan saya adalah kalau dia masuk surga berarti dia besok akan berubah. Dia besok akan berubah, bertobat kepada Allah sehingga nanti Allah masukin dia ke dalam surga gitu. Paham gak maksudnya itu? Ya ini kedengeran gak sih Pak? Kedengeran gak sih? Jelas gak sih? Hah? Ada yang kedengeran jelas apa enggak? Jelas kan ya? Perasaan? Iya jelas. Itu. Jadi saya nggak fokus juga ya. Nah itu Imam Zunnun Al-Misri yang ketika dimintakan doa, beliau tuh mendoakan orang-orang yang sedang berbuat maksiat agar mendapatkan surga. Artinya berharap orang itu akan ada perubahan sehingga ketika dia meninggal nanti Allah jadikan dia ke dalam surga. Itu Imam Zunnun Al-Misri yang kita ketahui adalah ahli eksak ya Pak ya. Beliau itu ahli eksak yang telah merumuskan, yang telah menemukan teori tauhid dengan menggunakan ilmu al-jabbar ya, karena beliau itu memang ahli eksak. Beliaulah yang pernah mengatakan la ilaha illallah dengan segala tingkatannya. Beliau itu kemudian membagi tingkatan dalam zikir menjadi 4 tingkatan dan itu dikembalikan kepada setiap masing-masing orang. Ada zikir dengan menggunakan isim zahir la ilaha illallah, ada yang menggunakan isim domir dengan tingkat kemakrifatan yang berbeda. Kita tahu kalau isim domir itu kan ada 3 tingkat. Ada isim domir hu, ada isim domir anta, ada isim domir ana. Sehingga orang berzikir itu beda-beda. Ada yang berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini zikirnya siapa itu? Yang ditelan ikan siapa? Nabi Yunus. Ada yang zikirnya la ilaha illallah, ada yang zikirnya la ilaha illahu, dan ada orang yang zikirnya ini yang paling ekstrim, la ilaha illa ana. Ini jangan dipakai kalau buat kelas kita. Ntar zikirnya lagi la ilaha illa ana. Waduh, itu udah bukan kelas kita itu. Ya. Itu udah katakan kelas orang-orang yang fahamnya itu memang sudah wahdatul wujud. Meskipun nih kalau kita lihat Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengenal atau tidak meyakini tauhid wahdatul wujud, tapi ada sebagian yang mengatakan seperti kitab ini nanti ini yang kita baca di juz 3 ya kalau tidak salah, ada bahasa wa haqiqatut tauhid anallah Allah ana. Hakikat tauhid adalah anallah, aku adalah Allah, Allah ana, Allah adalah aku. Jadi bukannya mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dalam teori mahabbah sudah tidak bisa dipisahkan lagi antara dia dengan Allah, sehingga ketika ditanya dia lupa akan dirinya. Yang ada dalam hati dan pikirannya adalah Allah, sehingga ditanya siapa saya adalah Allah. Allah siapa? Allah adalah saya. Ini
bisa jadi nanti akan menimbulkan hal-hal yang kurang nyaman nih bagi orang-orang yang belum memahami tentang teori itu gitu. Ini kita mengambil daripada Imam Zunnun, teori Imam Zunnun Al-Misri. Nanti itu ada bahas seperti itu. Kalau kita ke Indonesia ya berarti teorinya siapa tuh Pak yang main film itu dulu jadi apa? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu dia udah difilmin tuh. Syekh Siti Jenar yang ngaku dirinya sebagai Tuhan, tapi akhirnya harus dibunuh dengan Sunan Kalijaga. Dan pertanyaannya tentu akan muncul, kenapa Sunan Kalijaga membunuh Syekh Siti Jenar? Dan bagaimana seorang wali yang namanya Syekh Siti Jenar membunuh manusia? Apakah mendapatkan dosa ataukah mendapatkan pahala? Gitu. Kalau kita bilang mendapatkan dosa, ya tentu secara syariat kita bisa mengatakan begitu. Kalau mendapatkan pahala, apakah dibenarkan? Dari tinjauan hakikat itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kita melihat dari banyak referensi yang ada tentang faham wahdatul wujud, atau kalau bahasa kita di sini apa? Manunggaling kaula Gusti gitu, menyatu dengan Tuhan, maka kita bisa menyimpulkan, bisa jadi secara syariat itu Sunan Kalijaga dianggap bersalah karena telah membunuh, tetapi dari segi hakikat bisa jadi beliau itu adalah orang yang mendapatkan pahala. Karena apa? Orang-orang yang berfaham wahdatul wujud itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa raganya adalah sesuatu yang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Allah. Maka ketika raganya dihilangkan, maka adalah ucapan terima kasih dan diucapkan bersukacita karena telah menghantarkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam tinjauan hakikatnya. Udah Isa apa ya? Udah Isa belum? Hah? Belum? Udah. Ya kebetulan kondisi saya lagi ada rada kurang enak ini Pak, mohon maaf. Tapi saya kasih kesempatan mungkin pertanyaan satu lah atau dua. Ayo. Guru, saya tadi yang cerita guru itu masih kurang ngerti guru. Kenapa orang yang masuk surga guru pelacur, mabuk, menghina. Sedangkan kita yang sholat mulu kalau meninggal dicariin cuma semoga guru. Semoga masuk surga. Itu gimana guru? Iya. Apa yang sering saya sampaikan berdasarkan rujukan kitab-kitab itu adalah merupakan ibrah, merupakan contoh-contoh. Contoh ada pelacur, kemudian gara-gara tuh pelacur minumin anjing, kemudian masuk surga. Kemudian ada katakan seorang waria karena dia dihinakan oleh manusia yang lain, karena dia punya sifat roja yang bagus, maka kemudian dia masuk surga. Jadi kasus-kasus tertentu doang, enggak semuanya seperti itu. Berarti kalau misalkan kita sembahyang mulu kok masih tetap masuk neraka, berarti ada yang salah sama kita. Ada yang salah sama kita. Kenapa? Karena bicara surga, bicara neraka, lagi-lagi sesungguhnya itu bukan kita yang menentukan. Ini fahamnya harus jelas. Kalau kita ini ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah itu tidak meyakinkan bahwa surga neraka adalah kita yang menentukan. Tidak ada keyakinan itu. Tetapi surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah, adalah merupakan hak istimewanya Allah, dan masuk surganya kita adalah dengan rahmat Allah.
Kalau misalkan kita masuk surga, itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, bukan dengan amal kita. Kenapa? Karena amal kita kagak layak buat dapat surga. Emang orang yang masuk surga, orang kelas kita layak apa enggak kira-kira dah? Kalau saya sih ngeliat enggak layak. Contoh, kayak Sayyidina Hasan, misalkan cucunya Nabi. Kalau sembahyang sunat tiap malam 1000 rakaat, pantas nggak masuk surga? Pantas, dia pantas tiap malam 1000 rakaat sembahyangnya, sembahyang sunat. Kita di sini ada yang setiap malam 1000 rakaat. Kita 20 rakaat aja itu pun setahun sekali. Kita bisa lihat kapan? Apalagi sampai 1000 rakaat tiap malam gitu. Jadi jangan kita kemudian nyamain cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh para ulama kita, ada pelacur masuk surga, kemudian kita mengatakan begini, pelacur aja masuk surga, emang apa sih giliran kita agak surga? Itu mah contoh. Pelacur itu pelacur istimewa. Kenapa? Karena dia dapat ridha Allah, dia mendapatkan rahmat Allah. Kenapa dia bisa masuk surga? Dia perutnya lapar, si pelacur ini. Dia juga belum makan. Dia juga aus. Tapi kemudian pada saat dia itu sedang jalan, ada anjing udah mau mati keausan. Karena Allah memberikan sifat rahmah, kasih sayang terhadap sesama makhluk, itu pelacur, rahmahnya, sifat kasih sayangnya bangkit sehingga dia korbankan sepatunya, diambil air untuk memberikan minum terhadap anjing itu. Itu apakah sesuatu yang tidak biasa, yang luar biasa? Sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa itu. Meskipun yang melakukan itu adalah seorang pelacur, gitu. Ini tukang sembahyang. Tukang sembahyang. Wah, sembahyangnya enggak ngaso-ngaso. Ibadahnya enggak ngaso-ngaso. Tapi di dalam hatinya ada rasa begini. Siapa yang lawan gua di sini? Siapa yang lawan gua di sini? Bayang ya. Siapa yang lawan gua di sini? Sedekahnya kayak gua di sini ada? Agak hatinya ngomong begitu, itu udah nyebabin neraka itu. Karena ada misqala dzarrah min kibrin. Ada sifat kibir, sombong di dalam hatinya. Gitu, walaupun sembahyang mulu. Gitu. Itu paham ya? Jadi jangan samain semua, beda. Ya. Ya, baik. Gini, setiap orang itu pasti memiliki pengetahuan yang berbeda. Itu kalau kita garis bawahi. Dan tidak semua orang itu memiliki kejernihan hati. Ya. Salah satu daripada kejernihan hati itu dibuktikan nanti dengan masuknya sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji pada seseorang. Nah, salah satu daripada sifat yang terpuji itu adalah al-khauf dan ar-raja. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana supaya tertanam di dalam hati setiap orang khauf dan rojanya. Kata kuncinya adalah lakukan proses penjernihan hati dengan tahapan-tahapan yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama tasawuf. Dari tahapan yang pertama seperti taubat. Lakukan itu dulu. Pertobatan terus kita lakukan sambil kita terus berupaya dengan zikir-zikir. Itu adalah proses untuk bagaimana kita menjernihkan hati. Nanti setelah itu baru akan muncul sifat roja,
akan muncul yang namanya sifat khauf, muncul syukur dan lain sebagainya. Jadi harus dimulai dari proses pertama. Nah, proses pertama itu nanti di sini akan dijelaskan di dalam kitab ini, dari proses pertama yang namanya taubat. Bagaimana tata cara kita bertobat dengan baik dan benar, dan bagaimana bertobat yang sebenarnya. Itu nanti akan kita lalui proses itu. Memang kita harus ada guru ya yang selalu memberikan bimbingan itu semua. Jadi nggak bisa kita jalan sendiri kemudian mendapati jawaban-jawaban itu sendiri. Harus butuh adanya mursyid yang memberikan petunjuk, yang memberikan gambaran-gambaran bagaimana kondisi hati kita hari ini, kondisi hati kita esok hari dan seterusnya. Itu membutuhkan mursyid gitu. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah bersihkan dulu hati dengan cara yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita supaya bersih, dan kalau nanti sudah bersih maka apa yang kita harapkan dan kita cari seperti rasa khauf dan roja itu akan muncul pada setiap kita. Itu ada lagi cukup ya? Ya Allah, salah kita sambung lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Allah Ilahi al-karim al-karim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syuhina karim wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin والهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وولدنا وبناتنا وتلامذنا منا للعلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا كل شيء أعطيتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.